Sekarang nomor 23. Berikut ini pernyataan yang berkaitan dengan gambar. Langsung kita lihat gambarnya. Kita lihat benda ini bendanya ini ya. Benda ini di ruang 1. Di ruang 1 itu antara O sampai F ya. Sini batasnya ini ruang. Maka kalau benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Tadi rumusnya gimana? Ruang benda ditambah ruang bayangan itu ketemunya 5. Berarti kalau ini ruang bendanya 1 sama dengan 5, ruang bayangannya mesti 4. Nah, ruang 4 itu di sini. Sini kan ruang 1, ruang 2 itu di sini, ruang 3-nya di sini ya, batasnya ini. Ruang 4-nya di belakang cermin. Ini ruang 4-nya. Itu ya, berarti ini yang nomor 1 nih bayangan di belakang cermin ini bener ya, betul ya. Terus yang nomor 2, bayangannya bersifat maya terbalik. Nah, berarti nanti bayangannya di sini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, maya kalau di belakang cermin itu berarti maya. Maya itu pasangannya itu tegak karena maya kalau terbalik kasihan ya. Jadi kalau maya terbalik salah. Mestinya maya tegak. Kemudian yang 3, jarak bayangannya 9 cm. Lah, ini perlu kita hitung ya karena kita pakai rumus yang biasa ya untuk menghitung jarak bayangan, di mana rumusnya adalah SI, bayangan itu SI sama dengan soft ya, soft SO kali F dibagi dengan SO min F. Nah, itu ya pakai rumus ini. Hasilnya SO-nya jaraknya bendanya 6 cm ya, ini jarak SO-nya kan di sini. SO 6 cm. Hitungnya dari benda sampai cermin itu 6 cm. Dikali fokusnya ini. Dari fokus sampai cermin jaraknya 9 cm dibagi SO-nya 6 dikurangi 9, hasilnya 6 kali 9 itu 54 dibagi 6 kurangi 9 itu min 3, hasilnya adalah min 18. Artinya bayangannya kalau min itu berarti di belakang sini, berarti bayangannya di belakang sini itu 18 cm ini ya, ininya di sini ya, 18 cm. Oke, berarti jarak bayangan 9 cm salah. Perbesarannya 3 kali. Oke, kalau pakai rumus kita hitung perbesaran pakai rumus itu M sama dengan SI dibagi SO. SI-nya jarak bayangan tadi 18 ya, 3W positifnya 18 dibagi jarak bendanya SO-nya 6, hasilnya 3. Berarti perbesarannya 3 kali, betul. Ya, kalau di logika perbesarannya kan awalnya 6. Ya, 6 jadi 18. Jaraknya melemah 6 jadi 18 kan 3 kalinya gitu ya. 3 kalinya. Jadi jawabannya nomor 1 dan 4 adalah B. Berikutnya nomor 24. Ini gambar lensa cembung. Ini tandanya, ini ada tandanya panah seperti ini, itu lensa cembung. Kita lihat kalau lensa itu tidak mantul G, tidak memantulkan tapi membiaskan sinar datang ini bendanya, sinar datangnya dibiaskan atau dibelokkan. Berdasarkan data yang tampak pada gambar, jarak fokus lensa adalah, yang ditanyakan jarak fokus. Langsung kita pakai rumus bisa, yaitu F sama dengan So kali C dibagi dengan So ditambah atau plus C. Jadi kamu kalau belum tahu, kamu bisa pakai rumus kayak begini ya. Jadi rumusnya kalau mencari F itu adalah So C per So ditambah C. Kalau mencari C yaitu SO kali F dibagi SO dikurangi F. Kalau mencari SO berarti shift SI kali F dibagi dengan SI dikurangi F. Oke, kita lanjutkan sekarang.
mencari F ya, kita masukkan SO nya mana, SO itu benda sampai lensa, berarti yang ini adalah 20 dikalikan SI nya ini 30 dibagi dengan 20 tambah 30, hasilnya sekarang 20 kali 30 itu 600 dibagi 20 tambah 30 itu 50, coret nolnya sehingga 50 dibagi 5 itu 12 cm. Jadi fokusnya adalah 12 cm nya itu yang sini, ini 12 cm ya, dari fokus ini ya, ini sampai sini 12 cm. Jadi jawabannya adalah D. Alat yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Pascal. Nah, hukum Pascal itu yang bunyinya bahwa bila tekanan diberikan pada cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Jadi cirinya hukum Pascal itu ada dua tabung ya, ini cirinya tabung. Nah, alatnya menggunakan dua tabung kecil dan besar. Cocok adalah ini rem hidrolik. Kalau yang jembatan ponton dengan alat di laut ya, alat di laut itu masuk hukum Archimedes. Contohnya apa saja hukum Archimedes? Jadi ini Archimedes ya, selain jembatan ponton ada kapal selam, kapal laut ya, kemudian hidrometer, kemudian balon udara dan lain-lain ya, itu yang Archimedes. Alat suntik itu yang berhubungan dengan alat suntik pompa itu hubungannya dengan hukum Boyle. Jadi pompa air, pompa udara itu hukum Boyle. Kalau rem hidrolik, kempa hidrolik, dongkrak hidrolik, yang ada hidroliknya itu adalah Pascal. Kemudian yang hidrometer tadi sudah, itu Archimedes. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya nomor 25. Alat yang digunakan anak ini adalah penerapan hukum. Nah, ini anak menggunakan alat apa? Pompa udara tadi masuknya ini hukum Boyle ya, hukum Boyle. Pompa itu hukum Boyle. C. 26. Berikut soal selanjutnya, soal yang model B, yaitu model pilihan ganda kompleks. Soal nomor 26 berarti sekarang. Ini gambar nefron ya, gambar nefron. Nefron merupakan bagian dari ginjal yang berfungsi untuk tempat pembentukan urin. Pernyataan berikut yang sesuai dengan tahap pembentukan urin pada nefron di atas adalah, lihat yang A, bagian 1 adalah glomerulus, tempat terjadinya penyaringan atau filtrasi ya, filtrasi. Yang B, pada bagian 2 terjadi reabsorpsi atau penyerapan. Namanya nomor 2 ini adalah kapsula Bowman. Itu fungsinya masih berhubungan dengan filtrasi, jadi belum reabsorpsi. Jadi ini salah yang. Dan yang C, bagian 3 pembentukan urin sekunder. Bagian 3 itu di sini. Nah, inilah yang dinamakan dengan TKP, tubulus contortus proximal. Ini tempat reabsorpsi, ini tempat penyerapan. Artinya urin primer, jadi ini yang hasil filtrasi di sini kan menghasilkan urin primer, itu akan diserap ya, direabsorpsi oleh TKP, sehingga nomor 3 itu adalah reabsorpsi. Nah, setelah reabsorpsi dari nomor 3 ini akan menghasilkan urin sekunder. Jadi ini urin sekunder betul. Jadi nomor 3 itu fungsinya untuk membentuk urin sekunder. Jadi yang pada bagian 4 terjadi augmentasi. 4 itu di sini. Ini bukan 4 augmentasi, tapi ini adalah lengkung Henle. Terjadi augmentasinya itu di nomor 5 di sini. Ini yang kita namakan sebagai TKD, tubulus contortus distal.
tempat augmentasi. Augmentasi itu penambahan zat atau kotoran-kotoran lain yang tidak diperlukan tubuh ditambahkan ke sini ya, ke TKD. Berarti nomor 4 terjadi augmentasi salah ya. Sehingga jawabannya A dan C. 26. Perhatikan pernyataan berikut. Sifat-sifat gelombang bunyi yang benar ditunjukkan oleh yang A dapat merambat di bulan. Nah, di bulan itu kan ruang hampa. Bulan itu ruang hampa, padahal bunyi itu merambatnya butuh medium. Karena termasuk gelombang mekanik ya, mekanik butuh medium. Nah, di bulan itu tidak ada zat perantaranya, hampa di sana, maka di bulan tidak dapat merambat, berarti salah ya. B, tinggi rendah bunyi dipengaruhi amplitudo. Nah, ini juga kurang tepat. Tinggi rendah bunyi itu yang mempengaruhi adalah frekuensi. Kalau kuat dan lemahnya, kalau frekuensi itu kan tinggi rendah, tinggi rendahnya bunyi. Nah, kalau amplitudo itu mempengaruhi kuat dan lemah. Di nomor B itu juga salah. Yang C, gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal. Betul ini ya. Mekanik juga gelombang longitudinal menurut arah rambatnya. Kalau gelombang mekanik itu menurut mediumnya. Betul ya. Yang D, bunyi dapat merambat melalui medium besi. Betul. Jadi bunyi itu bisa merambat melalui medium padat, cair, C dan D. Bagian yang ditunjuk anak panah di atas, maksudnya di sini ya, di gambar ini anak panahnya ya, itu anak panahnya. Ilustrasi peristiwa pernapasan. Pernyataan yang sesuai dengan gambar di atas adalah, nah, itu masuk pernapasan. Nah, ketika ini ditunjuk ke sana, itu artinya ini diafragmanya dorong ke atas ya, kedorong ke atas. Berarti di sini ketika diafragmanya relaksasi ya, melengkung ke atas, sehingga kalau ini relaksasi ke atas menyebabkan rongga dadanya kan menyempit. Rongga dada menyempit sehingga menyebabkan udaranya keluar atau ekspirasi. Ekspirasi itu udara terhembus keluar karena rongga dadanya mengecil, udaranya terdorong keluar. Jadi pilihannya yang sesuai adalah A, terjadi fase ekspirasi. Betul ya, udaranya mengalir keluar. B, otot diafragma relaksasi. Betul, rileks. C, rongga dada mengecil. Betul. D, terjadi fase ekspirasi. Salah. Jawabannya A, B, C. Oke, hati merupakan alat vital yang fungsinya seperti berikut ini. Nah, fungsinya hati ini, A, menyimpan glikogen. Betul, menyimpan glikogen itu gula otot yang merupakan hasil pengubahan dari glukosa karena hormon insulin. Di hormon insulin itu fungsinya adalah merubah glukosa ya, gula darah, glukosa menjadi glikogen, gula otot. Betul. B, tempat pembentukan sel darah merah pada janin. Betul juga. C, menghancurkan zat beracun hormon yang tua. Betul ya, zat-zat yang beracun. D, menyaring zat-zat sisa metal 30 merupakan kelainan atau penyakit pada organ pernapasan. Nah, hepatitis itu adalah bukan pernapasan tapi ini hati ya, hati, penyakit pada hati. Sinus ya, sinus ini pernapasan ya, ini betul ya. Pneumonia ini juga penyakit pada paru-paru, berarti ini pernapasan, betul. Hematuria, nah hematuria ini organ ginjal ini ya, yang betul B dan C. Ini salah. Oke, sekarang sampai pada soal uraian atau nomor 31. Soal ini kita baca, sebuah balok dengan gaya berat 48. Gaya berat 48 artinya W ya, berat tuh W-nya 48 Newton. Memiliki ukuran seperti ditunjukkan, ukurannya ini ya. Nah, ini 432. Jika balok di lantai, maka tekanan maksimum dan tekanan minimum yang dapat dikerjakan balok terhadap lantai adalah, nah, tekanan, kita cari tekanan maksimum, pertanyaannya tekanan maksimum dan tekanan minimum. Tekanan itu lambangnya adalah P, kalau maksimum ya berarti tekanan maksimum P max itu ya. Rumusnya P masih ingat, yaitu F dibagi dengan A. Kalau tidak ada F ya pakainya V ya, sama-sama gaya, satuannya sama Newton, berarti V
dibagi dengan A nya A yang minimum, A minimum itu luas penampang yang paling kecil ya. Kita hitung, kita lihat B nya 48, kemudian dibagi A minimum, A itu luas minimum, jadi yang menyentuh lantai kan yang bagian bawah ini. Nah, jadi kalau ini bisa dibolak-balik. Nah, kita cari yang luasnya paling minim, paling kecil ya. Paling kecil kan luasnya bisa ini yang saya arsir ini ya. Luasnya kalau yang merah ini adalah 4 kali 2, berarti 8. Kalau yang modelnya berdiri berarti yang ini 2 kali 3. Kalau yang sebelah sana berarti 4 kali 3. Nah, yang paling kecil kan 2 kali 3. Berarti ini yang 2 kali 3. Nah, 2 kali 3. Sehingga ketemunya adalah 48 dibagi dengan 3 itu 6. Satuannya ini Newton, ini cm persegi ya. Ini satuannya senti ya. Nah, jadi hasilnya adalah yang P maksimumnya adalah 48 bagi 6, 8 Newton per cm persegi. Kemudian yang P minimum ya, di sini saya tulis P minimum berarti kan W dibagi A yang maksimum sama dengan 48 dibagi yang maksimum berarti kan 4 kali 3 ya, bukan 4 kali 2 tapi 4 kali 3. 4 kali 3 itu 12 ya, jadi 48 dibagi 12 sama dengan 4 ya, 4 satuannya Newton per cm persegi. Jadi ini ya ketemunya yang maksimum 8, tekanannya yang minimum 4 Newton per cm persegi. Soal nomor 32, perhatikan gambar gelombang berikut. Pertanyaannya yang A, jumlah gelombang itu lambangnya N. Kita hitung jumlah gelombang, maksudnya jumlah gelombang semuanya. Kita hitung ini setengah, jadinya 2,5 gelombangnya. Kemudian periode gelombang, lambangnya T besar, rumusnya T kecil dibagi dengan N. Nah, kita lihat T-nya itu waktunya dari awal, sini misalkan A, sini B. Nah, ini waktunya 5 sekon. Berarti kita tuliskan di sini 5 sekon. Jumlah gelombangnya dari A sampai B ada 5 gelombang. Oh, 2,5 gelombang ya. 2,5 gelombang. Maka hasilnya adalah 2 sekon. Ini untuk periode. Kemudian untuk panjang gelombang atau lambangnya lambda ya, panjang gelombang. Panjang gelombang itu kan panjang satu gelombang saja. Jadi maksudnya panjang satu gelombang saja itu dari sini, dari 0 ini sampai ke sini. Nah, panjangnya ini berapa? Nah, kalau ini panjangnya ini semua sampai sana kan 50. Kalau sampai sini berapa? Nah, ini sebenarnya bisa dikira-kira ya. Berarti 0 sampai 2 itu 20 ya. Ini 20, ini 20, sini 10 kan gitu. Jadi pas 50. Itu cara sederhananya begitu. Tapi kalau mau pakai rumus juga bisa. Nah, rumusnya apa? Rumusnya itu S, panjang semuanya itu S ya, S dibagi dengan jumlahnya gelombang. Panjang semuanya 50 dibagi jumlah semua gelombang 2,5 sama saja dengan 500 ya, kalikan 10 ya, atas kalikan 10, bawah kalikan 10, 25. Kemudian 50 dibagi 25 kan 2, nolnya 1. Nah, berarti panjang gelombangnya adalah 20 meter. Oke, sekarang yang B sudah C dulu, yang D sekarang cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang saya tulis di sini ya, yang D ya.
Cepat lambat gelombang lambangnya V. Nah, cara cepatnya adalah V seperti rumus gerak. V itu S dibagi dengan T. Ini cara cepat ya. S-nya 50, T-nya berapa? T-nya 5. Maka ketemunya adalah kecepatannya adalah 5 bagi 5 1, berarti 10 meter per sekon. Nah, atau pakai cara panjang itu V itu adalah lambda F ya, lambda kali F. Lambdanya tadi adalah 20 dikalikan frekuensinya. Frekuensinya itu kebalikan dari 2, kebalikan periode ya. Jadi frekuensi itu rumusnya 1 T gitu ya. Jadi kebalikannya. Rumusnya kan itu F itu 1/T. Nah, bisa kita masukkan 20 kali 1, T-nya ya, T-nya 2. Sehingga hasilnya adalah, nah, 2-nya dicoret, tinggallah 10 meter per sekon. Sama ya dengan cara ini. Oke, itu yang nomor 32. Lanjut sekarang nomor berikutnya, nomor 33. Lengkapi tabel di bawah ini. Nah, kita lihat yang sudah ada isinya ini filtrasi. Filtrasi itu berarti tempatnya di mana? Di glomerulus. Glomerulus. Prosesnya filtrasi bahannya darah kotor begitu ya, darah kotor. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya filtrasi itu urin primer. Kemudian yang kedua urin primer, bahannya urin primer. Urin primer berarti tempatnya nanti di TKP. Nah, prosesnya apa? Prosesnya reabsorpsi atau penyerapan. Penyerapan. Bahannya urin primer, hasilnya berarti urin. Kemudian yang ini tempatnya di TKD, di TKD berarti prosesnya apa? Augmentasi. Bahannya apa? Bahannya urin sekunder. Hasilnya apa? Hasilnya ya urin sesungguhnya. Nah, itu ya jawaban nomor 33. Cermin cekung, gambar cermin cekung. Ketika benda diletakkan di depan cermin cekung seperti pada gambar, jarak bayangan terbentuk adalah 24 cm. Ini adalah jarak bayangan atau SI-nya. Jika jarak benda digeser, berarti ini mula-mula bendanya kan 8 cm, ini berarti ini SO-nya. SO-nya 8 cm. Nah, terbentuk bayangan ini 24. Gitu ya. Jadi mula-mula bendanya di sini terbentuk bayangan ini SI-nya 24. Kemudian benda digeser 2 cm menjauhi cermin, berarti ini nanti digeser ke sini 2. Berarti langkah pertama adalah yang kita bisa cari adalah fokusnya dulu. Fokus itu kan tidak berubah tetap. Berarti S-nya sudah ada, S-nya ada. Kita cari fokusnya adalah koalisi dibagi dengan tambah V. Hasilnya adalah 8 kali 24 dibagi dengan 8 tambah 24. Atau kalau pakai ini berkalian lama, Bang bisa pakai cara lain, pakai yang seperti ya. Jadi bisa memilah-milah pakai rumus yang sesuai. Kalau ini kan mengalihkan. Kalau tidak mengalihkan berarti pakai yang ini caranya, 1 per fokus sama dengan 1 per SO tambah 1 per SI sama dengan 1 per 8 tambah 1 per 24 sama dengan ini jadi 24 tambah 24 ini 24 dan 8 3, ini 1, hasilnya 4 per 24. Nah, fokusnya berarti dibalik, 24 dibagi 4 sama dengan 6 cm ya. Berarti fokusnya ini ketemu 6 cm. Sama ya pakai cara ini. Nah, setelah itu bendanya 8 cm digeser menjauh, berarti sekarang jadi berapa ini? 2 cm ya. Maka sekarang SO-nya sekarang jadi 10. Tentunya bayangannya kan berubah karena ini digeser jadi 10 cm, bayangannya berubah.
Nah, berapa jarak bayangannya sekarang? Nah, ini ditanyakan. Kita cari berarti SI-nya, rumusnya sama. Pakai yang soft ya, soft. SO kali S berarti SO dikurangi F. Sama dengan SO-nya 10 kali fokusnya tetap. Jadi boleh berubah-ubah jarak bayangan boleh berubah, tapi fokusnya kalau satu cermin fokusnya kan tetap. Nah, berarti ini fokusnya tetap yang ketemu tadi yaitu 6. 6 berarti per 10 kurangi fokusnya 6 sama dengan 60 dibagi dengan 4 sama dengan 15 cm ya. Berarti di ruang berapa kalau 15 ya? Kalau fokusnya 6, jadi kalau fokusnya 6 cm berarti pusatnya M-nya dua fokusnya kan 12 cm. Berarti kalau SI-nya itu 15 cm berarti ya di ruang 3 ya, ruang 2 nya kan 0 sampai 6 itu ruang 2, ruang 1 nya kan 0 sampai 6, ruang 2 nya 6 sampai 12, ruang 3 nya 12 sampai 3. Oke begitu ya. Oke, saya kira sudah habis ini. Oke, sudah habis, sampai di sini saja untuk bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.